tahu apa itu KKS? Pernah dengar nggak KKS itu apa? Enggak. Hah? Enggak. Nggak pernah dengar? Pernah tahu apa itu KKS? Belum. Aku lupa kepanjangannya sih. Belum tahu mas. Belum tahu. Belum tahu mas. Nggak tahu. Nggak tahu. Iya. Nggak tahu. Iya. Nggak tahu. Apa ya? Dia udah nembak lagi. Pernah dengar dulu nggak? Pernah dengar? Pernah. Oke. Jadi apa dong itu KKS? Selamat datang di podcast Paroki Kedoya Santo Andreas yang dipersembahkan oleh KKS bersama dengan saya Sanjaya. Jadi hari ini kita mau bahas sesuatu yang sedang viral di gereja kita. Kalau teman-teman, saya panggil teman-teman aja ya. Jadi kalau teman-teman perhatiin nih di Videotron gereja itu ada video mengenai pertanyaan apa itu kepanjangan dari KKS. Jadi banyak sekali yang DM saya nanya, apa sih itu KKS? Nah, saya juga nggak tahu masalahnya. Nah, supaya kita bisa mendapat jawaban yang valid, untuk itu saya sudah mengundang narasumber yang bisa menjawab pertanyaan itu dengan baik dan benar. Jadi, mari kita sambut Ketua KKS dan Wakil Ketua KKS kita, Cikita dan Eugene. Apa kabar? Halo, Shalom. Shalom, baik. Wah, luar biasa ya. Terima kasih loh, Cikita sama Eugene sudah datang pada hari ini di segala kesibukannya. Tapi mau nggak mau harus kita undang sih. Masanya udah apa? Snowball, kalau bahasa sekarang snowball, ya, viral banget. Nanya ke saya, tanya itu KKS itu apa sih? Nah kan saya nggak punya kapasitas untuk jawab itu ya. Oleh sebab itu, saya mengundang Anda berdua untuk boleh menjawab. Apa itu kepanjangan dari KKS? Siapa yang mau jawab? Tuh, kalau cuma jawab Kepanjangan apa mah kepanjangan gampang ya? KKS kayaknya gampang. Gampang ya, Ci? Habis ini Gampang. kita udah selesai kan? Oh iya, langsung kita bungkus, langsung Iya. bungkus. Oke, aku jawab ya. Eugene Boleh, ya. boleh, silakan Ci. KKS itu adalah kerasulan kitab suci. Kerasulan kitab suci. Oke, jadi teman-teman sudah terjawab ya, kepanjangan dari KKS itu kerasulan kitab suci. Yes. Nah, tapi teman-teman juga pasti penasaran, nggak cuma sekedar singkatannya aja. Tapi apa sih itu KKS atau kerasulan kitab suci? Kerasulan kitab suci atau KKS itu sebenarnya adalah salah satu seksi di Paroki Kedoya yang tugasnya menyediakan sarana dan prasarana untuk umat Paroki Kedoya. Untuk apa? Biar mereka itu lebih mencintai kitab suci, baca firman Tuhan, punya relasi yang baik dengan Tuhan, tapi yang paling penting mereka itu bisa mempraktekannya di kehidupan mereka sehari-hari seperti yang tertulis di dalam kitab suci tersebut. Oke, berarti berhubungan dengan kitab suci. Tapi Ci ya, kalau udah kitab suci, ini pengalaman saya sih. Kayaknya kok berat banget ya. Dan pasti tuh isinya, ini saya. Ini udah berat banget dan isinya tuh pasti para senior semua. Bener gak sih? Nah, ini sebenarnya kesempatan tuh bagus banget Sanjaya. Kita diundang di sini. Gimana? Bagusnya gimana? Iya, bagus. Mindset di luaran kan seperti itu. Kalau bicara kitab suci, pasti isinya senior-senior kan. Tapi ternyata di sebelah saya ini ada anak muda loh, ada Eugene. Terus di sebelah kanan saya ada Sanjaya juga, Oh iya. masih Iya. anak muda juga, ya kan? Iya, kita seumuran ya, Ci. seumuran. Seumuran. Iya. Ya. Nah itu yang saya bingung, seumurannya itu selisihnya berapa Enggak, tahun? seumuran anak saya maksudnya. Oh iya. Nah, terus? Nah, ini baru yang kelihatan di sini anak mudanya. Sebenarnya banyak sekali anak-anak muda, tapi mindset yang beredar di luaran itu isinya senior-senior semua. Oke, jadi di KKS itu bervariatif ya, nggak Ya, cuma hanya senior nih ya. betul. Ya teman-teman, kalau mengenai kitab suci nggak melulu soal senior, tapi memang juga ada anak mudanya. Nah, sarana apa? Tadi soalnya kita udah ngomong Yes. soal sarana untuk lebih mengenal Tuhan ya. Ya. Sarananya apa Ci? Apa kita kumpul-kumpul, cuma baca kitab suci? Dan kan gimana ya, baca kitab suci itu kan agak susah ya Ci ya. Sarananya apa? Sarana dulu deh, sarana Banyak apa? sebenarnya. Kalau kita ceritain nih Sanjaya, ini kesempatan kita promosi loh Eugene sebenarnya sekalian ya. ya. Sekalian kita promosi. Kita mungkin udah nggak aneh lagi, udah sering dengar kalau kita itu ada Emmaus Journey, EJ. Sanjaya udah jadi pesertanya belum? Udah lulus belum?
Pura-pura belum aja ya. Belum Ci, saya belum. Pura-pura aja belum. Ya, saya anggap belum juga Belum, deh ya. Terus kita itu ada lagi CAP dan BL CAP. Banyak sekali sarana yang kita sediakan. Tapi umat-umat Santo Andreas nggak semuanya tahu gitu loh. Kalau kita ada kegiatan-kegiatan itu yang membawa mereka itu lebih dekat dengan Tuhan. Nah, tadi kan ada EJ, ada Ya. CAP BL CAP ya kan. Terus ada juga kita seminar-seminar. Keren-keren loh seminar-seminar kita loh. Oke. Ya, tapi juga itu masih nggak semua umat kita bisa berperan serta ikut dalam kegiatan itu. Terus juga kalau kita tahu banyak setiap tahun kita tuh kan ada APP, ada BKSN. Nah, pemandunya itu kan pasti kalau yang bawain biasa-biasa aja atau kok katanya flat gitu kan, nggak ada gregetannya gitu loh, greget loh. Nah, kita ada pelatihan pemandu juga yang khusus untuk mentraining pemandu-pemandu kita gimana cara membawakan sebuah firman Tuhan itu menjadi lebih menyenangkan, bisa diterima banyak umat, lebih mudah untuk mengerti kitab suci itu. Oh jadi APP itu sebenarnya bagian dari KKS, maksudnya program kerja KKS jadinya. Ya, Betul, salah satunya. salah Satunya. satunya. Tapi untuk tahun ini nih seperti yang barusan kita lakukan, hari ini. dijalanin, kita kolaborasi dengan PSE. Oh, Nah, oke, karena oke. PSE kan lebih menekankan kepada aksi nyatanya. Terus ada satu lagi seksi yaitu di TSBP 4. Nah, mereka yang handle untuk analisis sosial atau ansos baru aja kita selesai tadi. Soalnya Banyak kan kegiatannya sebenarnya. Nah ini buat saya juga, pengalaman baru buat saya juga. Saya pikir tuh APP hanya diidentikan dengan kotak APP. Kotak APP doang ya. Jadi teman-teman siapin ya akan dikirim kotak APP. Pastikan teman-teman kan isinya kan kita menabung ya. Betul. Secara Menyisikan. menyisikan Ya, ya kan. betul. Oke. Tapi kan Jadi- selain materi juga kita perlu mengisi dengan ayat-ayat dan juga untuk memberi kita iman kita makan lah. Makanya Ya. kenapa APP itu juga dibantu oleh KKS. Oh iya, Betul. itu juga sih karena kan kita hidup bukan hanya dari roti ya. Betul. Wih, saya lumayan ya. Iya, Iya, lumayan ternyata juga ya. pengetahuannya lulusan EJ dong. Iya, kan pura-pura nggak bukan Iya. belum ya. Oke. Tadi kita udah bahas soal senior gitu. Ada anak muda. Saya penasaran sih, maksudnya kalau dari sudut pandang anak muda nih, kan Ya. hari ini diwakilkan sama, tapi teman-teman ya luar biasa loh. Ini informasi aja, maksudnya wakil ketua KKS itu masih sangat muda sekali. Baru umur berapa Jin? 33 tahun ini. 33 tahun sudah jadi wakil ketua KKS, luar biasa ya. Nah, Ya, yang luar biasa Tuhan lah. luar biasa Tuhan. Ya saya setuju sih itu nggak bisa dibantah. Tapi maksudnya apa sih yang membuat Eugene tuh tertarik untuk gak usah jauh-jauh ke KKS dulu deh. Apa sih yang membuat Eugene tertarik untuk melayani? Itu dulu deh karena Oke. saya kan punya anak 3 dan kalau diajak untuk pelayan tuh agak sedikit mendingan mabar gitu kan. Iya, mendingan Ya, main tapi ya. iya mendingan main gitu kan. Tapi kalau diajak pelayan tuh ntar dulu Pi. Nah, saya kan juga mau belajar nih. Maksudnya dari point of view anak muda, kenapa sih mau melayani? Ya, oke. Mungkin sebelum kenapa saya mau melayani ini disclaimer dulu. Ya, anak muda di KKS bukan cuma saya. Jadi tenang aja Oh teman-teman. iya, Ya, betul, pasti, bukan itu cuma pasti. saya. Baji banyak, jadi banyak Ya. anak muda banyak. Tapi mungkin memang belum banyak terlihat lah, gitu ya. Jadi sebenarnya banyak anak mudanya, bukan cuma saya. Nah, kalau saya sendiri, kenapa akhirnya saya terlibat di KKS? Yang pertama mungkin ya ini salah satu wujud cara saya bersyukur kepada Tuhan. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua sebenarnya kalau misalkan ngomongin saya, memang dari kecil tuh saya sudah dibiasakan dan terbiasa untuk ikut organisasi sebenarnya, Sanjaya. Oh. Cuman organisasi ini termasuk organisasi di gereja. Nah cuman yang menjadi permasalahan adalah organisasi ini kan kita melayani. Melayani. Tapi kadang-kadang ya saya sendiri merasakan yang namanya kekeringan. Jadi saya pernah merasakan yang namanya kekeringan dalam pelayanan. Setelah dari kecil dibiasain ikut ini, ikut iya, itu iya. ya. Iya. Mungkin banyak lah ya kegiatan Iya. anak-anak muda. Di suatu umur saya merasa bahwa ini saya pelayanan tapi kok hambar. Ya. Hambar sekali. Ternyata waktu akhirnya saya dikenalkan waktu itu pertama dengan yang tadi Cikita juga udah sebutin, CAP namanya. Saya diperkenalkan dengan CAP. Akhirnya saya mulai menemukan sebenarnya yang kita layani itu kan udah pasti kita tahu Tuhan lah ya. Betul. Tapi ternyata yang perlu dilayani itu bukan cuman soal gereja dan lingkungannya. Tapi iman kita ini kadang-kadang yang kosong ini juga perlu diisi. Jadi jangan sampai pelayanan itu cuma sekedar aktivitas formalitas. Ya. Tapi sebenarnya kita mesti ingat intisarinya bahwa kita ini pelayanan tuh ya buat Tuhan dan juga perlu dengan hati gitu. Nah
Akhirnya saya menemukan pelayanan dengan hati ini adalah ketika saya mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di KKS. Kayak di CAP, setelah itu saya ikut EJ gitu ya. Jadi akhirnya saya menemukan kembali ya sebenarnya pelayanan itu ya bukan cuma soal kegiatan, kerjakan tugas A sampai Z, habis selesai udah gitu ya, udah lewat aja. Tapi hatinya itu yang akhirnya membuat saya jadi KKS ini sangat perlu diperkenalkan ke umat dengan lebih banyak. Iya, Gitu sih. betul sekali, setuju sekali Eugene. Tapi kalau tadi ngomongin soal, tadi kita ngomong soal cara ungkapan bersyukur Eugene melalui kitab suci, bagaimana bisa mengenal Tuhan lebih baik. Tapi maksudnya kan gini ya, anak-anak muda sekarang kan kalau di ngomongin soal kitab suci mulu kan, agak kurang deket. Orang kan. Ya, saya ada yang mengingat. Tapi kembali lagi, saya cuma mau kasih tahu, saya setuju banget dengan apa yang Eugene bilang, karena Eugene bukan satu-satunya anak muda, ya. Ini pasti, tapi ini jadi kerjaan editor nih, karena kalau teman-teman lihat di sini semua anak muda nih, kan nggak kelihatan nih. Iya, anak muda semua ya. Iya. Oke, tapi gini maksud saya gini, masuk ke saya gini. Kalau gereja tentang iman, saya setuju lah kita pertemuan iman di gereja itu kita baca kitab suci, kita berkomunitas. Tapi ada yang mungkin bahasa sekarang ada yang fun nggak sih di gereja gitu maksudnya? Kalau misalnya kitab suci doang kan kita ya bisa baca di rumah kan. Tapi apa yang bikin fun gitu? Ada yang fun nggak sih gitu? Gitu deh. Apa yang bikin fun deh gitu di gereja? Oke, jadi mungkin kalau misalnya ngomongin fun, sekarang komunitas kita ini, KKS ini sebenarnya kan seperti saya bilang, anak mudanya nggak cuma saya, ada banyak. Jadi ketika komunitasnya memang banyak anak muda, ya tentunya topik yang dibahas. Terus juga maksudnya kan kita ngobrolin mungkin soal pekerjaan, percintaan, kayak gitu-gitu ya kalau anak muda ya. Itu sangat nyambung. Sesuai dengan umurnya loh, nanti ada pengelompokannya. Betul. Sanjaya. Dan kita kan biasanya akan lebih nyaman di suatu tempat ketika kita menemukan orang-orang yang Seumuran. sefrekuensi. Nyambung ngomongnya Nyambung, juga. betul. Iya. Gitu. Jadi memang sangat fun dan mungkin kayak tadi Ci kita bilang soal sharing kitab suci nggak cuma selalu harus di gereja. Betul. Ketika ada kegiatan-kegiatan kita yang kelompok kecil, itu kita bisa lakukan di luar gereja sambil santai-santai aja misalkan ambil ngopi, ambil makan siang gitu. Jadi nggak harus kitab suci itu harus bahas di gereja satu arah yang orang ngomong yang lain dengerin. Nah, gitu. mungkin hal-hal seperti itu yang kedengarannya di luaran itu kok Yang boring itu, banget gitu kan. Gitu loh. Kayak kitab suci dulu, kitab suci lagi gitu, nggak ada apa-apa gitu kan. Sedangkan di komunitas yang ada di bawah KKS itu, wah luar biasa sebenarnya. Kita di kelompok EJ aja nih San, kalau kita di dalam sesi-sesi tertentu, kita boleh loh kita ngopi di kafe atau kita makan bareng-bareng, tapi fokus kitab suci kita pun tetap itu menjadi poin utama kita gitu loh. Kita sharing, kita bisa cerita kehidupan kita sehari-hari seperti apa. Tapi jangan takut juga, kok sharing saya nanti bocor kemana-mana gitu kan, kekhawatiran seperti itu kan. Nah, kita selalu berkomitmen di dalam kelompok kecil kita. Ketika kita bersharing, artinya itu adalah jadi rahasia kelompok kita, konsumsi dari kelompok kita sendiri gitu loh, bukan untuk dipublikasikan kemana-mana. Jadi oke, saya tangkap sih. Karena saya percaya bahwa sharing is caring ya. Betul. Tolong ralat bahasa Inggris saya ya, betul kan? Betul. Jadi caring itu kan. Ya. Jadi maksudnya kalau kita berbagi itu ya bukan hanya berbagi duit, tapi berbagi cerita pun sering kali membuat kita jadi lebih dikuatkan. Ya karena kita nih podcast Katolik ya, kita tetap harus ada landasan dasar iman ya, yaitu iman Katolik kita, betul ya? Betul. Setuju. Oke. Terus, tapi ini saya kemarin juga baru tahu, teman-teman juga boleh lah ya follow follow Instagramnya EJ Andreas ya. Kan promosi ya. Karena saya juga baru tahu ternyata kelompok OMK EJ Andreas itu kemarin baru memenangkan menang apa sih Ci? Itu logo keren banget loh itu. Keren banget itu aja, aku tuh sampai terkejut loh. Waktu dari EJ Center itu lagi bikin semacam perlombaan untuk bikin logo ya Eugene ya. Logo 25 tahun EJ Center, EJ pertama kali ada di Indonesia lah ya. Itu dibuka untuk semua paroki. Dan ternyata dari paroki Kedoya itu kita mengirimkan 3 orang peserta dan pemenangnya itu dari paroki Kedoya. Keren kan? Juara satunya paroki Kedoya. Juara satunya paroki. Iya. Dan sepengetahuan saya ternyata kalau tolong koreksi, tapi ternyata yang menang itu adalah dari kelompok OMK-nya EJ. Kelompok OMK. Kebetulan kelompok jenis ya Eugene ya. Betul, itu ya. iya. Jenis, Debbie dan Dina. Keren banget Fasnya juga.
Dan juga kalau teman-teman sempat lihat YouTube atau Instagramnya Andreas ya, Santo Andreas, itu kemarin Santo Andreas sempat membuat suatu acara di 17 Agustusan. Ya, Nah itu juga sempat Ya. heboh banget tuh, karena saya datang tuh ada yang kayak ondel-ondel merah-merah, Iya. itu Betul. juga dari anak kelompok muda. OMK Yang kita. sama, itu kelompok Iya, yang sama. kelompok OMK. Jadi mereka bukan hanya sekedar baca kitab suci, baca begitu. Banyak sekali cara belajar kitab suci itu tapi nyenengin gitu loh, San. Gitu. Terus kita sesuai dengan passion kita. Betul. Kita suka desain, kita suka memang MC atau bikin podcast atau Iya. memang hal-hal lain yang sesuai dengan passion, ada wadahnya. Kita Jadi bisa ngikutin. juga belajar berorganisasi sih kok. Yes. Itu Ya sebenarnya itu cukup penting sih, itu penting banget. sih, itu penting banget. Karena kan namanya waktu masih muda, habis itu begitu nanti udah dewasa kan tentunya perlu bermasyarakat. Nah jadi Betul. berorganisasi ini sebenarnya salah satu modal yang sebenarnya cukup menarik buat anak muda. Iya, karena setahu saya juga maksudnya kalau di gereja pun kita diakomodir, maksudnya mau Ya. belajar apapun memang dipersilakan Betul, kan, betul gitu sekali. kan, bersosialisasi, ngobrol kayak contoh, Ya. kayak contoh lah, mungkin pemandu tadi sempat menyinggung soal pemandu kan, kita kan diberikan panggung, kita diberikan kesempatan untuk boleh menyampaikan sesuatu yang sudah terukur, yang memang sudah sudah dipersiapkan dan itu harus berbicara di depan banyak umum. Ya. Ya. Itu menurut saya tuh suatu keberanian luar biasa loh. Iya, betul. Dan kita kasih kesempatan, San. Bukan hanya yang senior-senior aja yang kita kasih kesempatan. Semuanya boleh mendapatkan bagian. Nah, itu kita lihat dari pemandu yang sudah ikut dari training pemandu itu, kan kita bisa lihat tuh kemajuan mereka. Jadi, kita pakai sistem 2 senior, 2 junior. Jadi, bergantian gitu loh. Sesudah yang senior dikasih waktu untuk membawakan pemanduan, lalu yang junior-juniornya juga bergiliran. Semuanya bisa dapat panggung untuk belajar di situ dan mengembangkan kemampuan-kemampuan mereka. Oh ternyata luas juga ya Iya, KKS ya. betul. Luas sekali. Oh jadi teman-teman semua KKS itu bukan hanya soal kitab suci doang, tapi juga bagaimana kita belajar berorganisasi. Aku lupa, San. Aku mau cerita Apa tuh? juga. Apa Ci? Nanti kita di APP tahun 2025 ini akan ada bukan sosialisasi, tapi pertemuan dari APP itu dibuat 1 kali, tapi untuk 4 pertemuan khusus untuk OMK. Dan kita akan Untuk mulai, OMK? iya, untuk OMK Santo Andreas dan dimulai di tahun 2025 ini. Oh ya untuk informasi juga saya lupa tadi sebutkan di awal. Jadi Cikita sama Eugene ini adalah ketua dan wakil ketua KKS periode 2025 sampai tak terbatas ya. 2028. Sampai 2028 dong. 2028. Tapi kan bisa perpanjang kan? 2 periode. 2 periode Kita kan. lihat bagaimana. Kan yang kemarin 2 periode kemarin ya. Oke, ini info sedikit aja. Oke. Jadi nanti APP pun ada yang versi anak Ya. muda. Ada. Wah, itu sih pasti pembawaannya sih pasti santai banget tuh ya. Pembicaranya, pematerinya juga yang bisa merangkul anak-anak muda dan yang ngerti anak muda itu maunya apa. Ya kalau ngerangkul. Pastiin ya pada ikut ya. Ya kalau ngerangkul doang sih gampang sih, tinggal ngerangkul doang. Cuma maksudnya bahannya ngerti nggak, bahasanya ngerti nggak gitu kan. betul. Nah itu poinnya gitu. Oh, oke. Dan semua kegiatan itu nggak ada biayanya, San. Kita kasih free semuanya. Jadi jangan teman-teman merasa kok nanti saya banyak ikut kegiatan itu ini di KKS, biayanya membengkak, saya harus bayar itu ini. Semuanya free, sudah ditanggung oleh Paroki Kedoya melalui KKS ini. Jadi teman-teman, free alias gratis. Gratis. Gratis ya, gratis, pastiin gratis. Ya. Oh, oke. Tapi saya dapat gambaran sih sebenarnya Gereja Katolik itu luar biasa ya. Maksudnya itu kita baru bahas dari satu komunitas KKS aja sih sebenarnya. Ya. Tapi ternyata banyak banget ya variabel-variabel dalamnya ya. Ya, betul. Wah, keren juga ya. Oke. Nah, kira-kira ini mungkin ajakan kali ya, maksudnya apa yang mau disampaikan kepada teman-teman semua nih mengenai KKS. Ya mumpung kita kan bisa bantu promosi nih mengenai KKS. Tadi kan udah sebutin, sudah diceritakan sedikit lah Kegiatan-kegiatannya kegiatan ya. kita KKS gitu kan. Nah, ajakannya apa nih? Eugene yang muda dulu, silakan. Oke, saya duluan ya. Ya, ajakannya gimana nih? Ini Mau kan ajakan nih? kayak Cikita bilang kan gratis ya, ini semua KKS gratis.
Kalau makan aja buat anak-anak muda terutama mau bela-belain bayar mahal buat fine dining, ini makan buat perut loh. Masa iman kamu udah dikasih makan gratis lagi, masa nggak mau ikut sih? Yes. Ikut dong gitu, cobalah gitu ya. Karena memang kayak tadi kita juga bilang lingkungan di sini tuh sangat mendukung sekali. Kalau misalnya yang kita takutin kan adalah ketika kita ikut suatu komunitas atau ikut suatu, apalagi belajar kitab suci gitu ya, kayaknya berat banget. Aduh saya masih pemula nih, aduh saya masih nggak ngerti apa-apa nih. Jangan-jangan saya berargumen seperti ini, malah nanti dianggap udahlah nih anak masih hijau gitu ya, malah dijudge dan lain-lain. Tapi tenang aja di KKS ini kita lingkungannya sangat welcome. Dan sangat konstruktif. Tapi itu bagus. Maksudnya gini. Banyak anak muda, ini kita ngomong anak muda ya. Anak muda tuh banyak sekali yang merasa takut sebenarnya. Betul. Takut ketika mau menyampaikan pendapat, apapun ide dia gitu kan. Jadi daripada ntar dihakimi, ntar mental health-nya kena nanti ya Pak ya. Dianggap masih cupu banget orang ini gitu kan. Karena kan, nah saya senangnya kalau misalnya memang diakomodir oleh KKS, berarti kan anak-anak muda kita juga punya kesempatan Betul. untuk memberikan idenya kan sebenarnya. Betul. Iya betul. Bukan hanya dikasih kesempatan untuk memberikan idenya, dikasih panggungnya juga kalau yang mau juga passionnya tuh apa gitu loh. Iya. Ya. Jadi banyak sekali sarana dan prasarana yang kita siapkan untuk anak muda ini untuk gabung dengan kita di KKS. Jadi mengenal kitab sucinya dapat. Terus semua kegiatan-kegiatan kita yang tentunya berlandaskan dengan kitab suci ya. Kegiatannya dapat, organisasinya dapat, terus teman-temannya juga dapat. Sebenarnya ini suatu paket komplit sih. Kalau boleh saya bilang ya. Jadi ya kalau memang mau cobalah gitu. Apalagi teman-teman yang dengerin podcast hari ini kan udah tahu. Ya kan, kalau udah tahu dan ini sesuatu yang baik, kalau nggak dicoba kan artinya kita merugikan diri sendiri gitu. Nah, kenapa kita nggak? Sayang sekali, betul. Sayang sekali kalau nggak dicoba. Tapi saya ingat waktu kalau nggak salah tahun lalu, bukan 2024, 2023 itu Paroki Kedoya pernah mengadakan makan siang Natal. Betul ya? Makan siang Natal. Waktu itu pesertanya kita sangat bersyukur sekali kalau kita bisa mengundang adik-adik kita dari panti asuhan, dan yang membawakan acara itu anak muda loh, seingat saya loh. Tuh, tim dari anak muda kita juga yang jadi panitia juga banyaknya juga anak muda semua. Anak muda semua. Dan ya untuk informasi teman-teman semua, kalau tahun 2024 kemarin MSN-nya yang di Paroki Paroki Kedoya itu yang mengadakan dari EJ dari KKS. KKS juga. Ya, itu pun timnya. IC-nya dari EJ. Dan itu timnya juga kebanyakan anak muda ya. Kita juga ada itu loh, jangan sampai kelupaan. Kita ada BKSN yang dulu kita jadi tuan rumahnya, yang se-KAJ gitu loh. Se-KAJ waktu itu Paroki Kedoya juga yang menjadi tuan rumahnya, dan itu banyak sekali anak-anak muda yang bisa menyalurkan kemampuan mereka, talenta mereka di situ, ikut kontribusi di acara BKSN itu. Nah itu kalau ngomong BKSN ya. Kalau BKSN pun terdengar menyeramkan sih sebenarnya. Iya. Kayak gimana ya? Nggak kembali lagi saya bersyukur bahwa hari ini kita ngobrol. Jadi saya dibukakan sedikit, banyak lah, bukan banyak sebenarnya kitab suci itu harus belajar sebenarnya. Betul. Harus mengenal dulu kan. Ya kan kalau kawin juga nggak langsung kawin kan, kenalan dulu kan. Kenalan, pacaran, pendekatan ya kan. Yang antara kawin atau ditolak kan urusan belakangan. Intinya kalau habis menjenjang kawin kan kita harus pendekatan dulu. Dan bersyukurnya adalah ketika kita harus belajar kitab suci yang memang harus dipahami betul itu sudah disiapkan oleh KKS. Ini nyambung dari yang Eugene tadi bilang, sayang ada sesuatu yang free, kenapa kamu nggak coba? Sayang toh gitu kan. Nah kalau tanya ke saya, apa sih ajakan untuk OMK ya kan? Saya nyambung dari Eugene bilang tadi, coba aja dulu. Kalau 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus bisa merubah air menjadi anggur, mungkin kita anggap itu dongeng gitu loh. Tapi percaya aja ketika kamu coba, Yesus bukan hanya bisa merubah air jadi anggur, tapi bisa merubah kehidupan kita kalau kita mau datang sama Yesus. Buktinya saya merasa diubahkan oleh Tuhan Yesus. Oke. Nah kalau tadi Eugene sudah membuat suatu statement ajakan khusus buat anak muda, ya kita bisa juga membuat suatu ajakan
bukan hanya untuk anak muda juga, tapi untuk para senior. Karena kan banyak banget teman-teman senior-senior juga masih belum banyak terlibat tergerak kan ya Iya. untuk ikut kegiatan Iya. KKS ini ya. Kalau saya ajakannya Bapak Ibu semua yang kebetulan mendengarkan podcast ini, jangan ragu-ragu untuk ikut kegiatan KKS dari banyak yang tadi kita sudah sebutkan. Mungkin kita datang saat ini dengan hati kita atau pengetahuan kita yang masih jauh dari orang-orang. Tapi ingat, Tuhan melihat hati, Tuhan melihat diri kita yang benar-benar sungguh-sungguh datang mau mengenal Tuhan lebih dan lebih lagi. Dan dengan bekal membaca kitab suci, pengetahuan kitab suci, percayalah kita juga jadi tahu janji-janji Tuhan terhadap hidup kita itu apa. Kalau kita nggak baca kitab suci, kita nggak akan tahu apa sih yang menyenangkan hati Tuhan, apa sih janji Tuhan terhadap kita. Dan kita juga tahu term and conditionnya untuk mendapatkan janji-janji Tuhan tersebut. Sehingga kita nggak cuma bisa mengeluh, aduh Tuhan saya udah berdoa, saya udah begitu begini. Kok nggak dijawab-jawab, Tuhan nggak jawab, belum jawab itu. Tuhannya Sanjaya kah hanya, atau hanya sekedar Tuhannya Eugene kah gitu kan. Tapi term and condition itu sangat penting kita ketahui, dan itu hanya bisa ditemukan kalau kita baca kitab suci dan coba aja dulu. Iya. Betul. Term and condition ya kan, karena kalau mau beli barang aja juga tuh bintang kecil banget tuh. banyak Term and condition. Iya. Beli barang aja baca, masa buat kehidupan kita nggak baca ya, bener nggak sih? Betul sekali. Oke. Tapi satu hal yang saya tadi sangat suka banget tuh mengenai gratis, free. Nah, yang gratis-gratis ini Iya, biasanya nih banyak yang suka free. nih. Free. Iya. Kenapa free? Karena teman-teman semua kita sudah dibayar lunas oleh Iya. Tuhan secara penuh dengan penebusan Tuhan Yesus di kayu salib. Maka kita semua sudah gratis. Gratis ditebus Gratis ya. Ya gratis ditebus lah. Iya. Jadi kalau Tuhan saja sudah, masa kita tidak? Yes. Coba aja dulu, ya kan? Coba aja Oke. dulu. Terima kasih Cikita, terima kasih Eugene hari Terima ini. kasih. Iya. Kita sudah bisa banyak-banyak ngobrol. Saya juga banyak dapat insight yang baru, yang keren-keren banget. Dan harapannya kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya. Yes. Nanti karena pasti habis ini nanti ada tuh di Videotron. Cap itu apa? Nanti kita undang lagi. Ya. Ya, Dengan betul. senang hati Ya. kami Iya. siap ya Eugene ya. Betul, senang Dan hati. jangan ragu-ragu Kita pasti akan datang. kalau ada teman-teman, Bapak Ibu semua yang pengen tahu lebih dalam KKS itu apa, langsung DM kita. Iya. Eugene, Ya, anytime kita. Ini kerjaan kita buat personal juga editor boleh. ya. Ntar ini ada nomor telepon. Ya, Anda buat kerja buat editor. Iya, silahkan aja langsung. Oke. Ya. Terima Thank you kasih. Cikita, thank you Terima kasih. Eugene. Oke teman-teman semua, terima kasih sudah tetap bersama dengan saya pada hari ini. Dan jangan lupa untuk subscribe, pencet tombol lonceng. Maaf nih baru ya, tombol lonceng, terus di like dan juga jangan lupa di komen. Dan yang pasti share juga buat ke saudara, teman-teman yang memang membutuhkan, dan harapannya ini bisa membuat kita menjadi lebih baik dan mencintai Tuhan lebih lagi. Terima kasih, saya Amin, Sanjaya. amin. Undur diri. Terima kasih. Thank you God Cikita. Thank you bless, God Eugene. bless semua.